Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk eh, sudah pertemuan sudah menjelang akhir ya. Besok terakhir, besok sudah terakhir kita masuk ke epistemologi pemikiran Islam modern ya. Zaman modern kontemporer. Zaman modern ya, zaman modern atau abad modern itu kira-kira di penghujung abad 18 adalah mulai abad modern yang sebenarnya. Umumnya abad 17-18 dianggap sebagai modern awal atau pra. Jadi batas antara abad klasik ya, abad klasik, abad pertengahan menuju abad modern itu pertengahan justru dibatasi pada abad 17-18. Jadi 1600-an, 1700-an sampai 1799, 1800 itu masuk pertengahan perantara antara abad modern yang sekarang dengan abad klasik yang medieval ya, masa pertengahan. Abad pertengahan itu dimulai sekitar 500 ke 1500-an, berarti sampai dengan menuju 1600 ya. Jadi 500 ke 1600 itu abad pertengahan. Selama itu sekitar 11 abad. Sebelum abad itu masih 499, 500 ke belakang, 1 sampai 500 itu adalah abad kuno akhir, ya, masa awal abad Masehi. Nah, di mana memang kebetulan, bukan kebetulan sih, yang dipakai oleh para sejarawan adalah sejarah Aisyah, ya, sejarah Nabi Allah Aisyah bin Maryam yang eh, kira-kira kekristenan awal ya masanya ada di situ. Periodisasi awalnya ada di situ, kemudian pertengahan itu ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad Rasulullah lahir, kemudian pertengahan sampai memasuki eh, pemikiran baru, pemikiran modern. Descartes, Mullah Sadra itu pemikirannya sudah lebih modern, lebih maju. Sudah mulai ada pemikiran-pemikiran tentang bangsa, tentang hak asasi manusia, tentang apa kehendak ya, kehendak. Jadi kontrak sosial itu sudah mulai ada pemikiran-pemikiran seperti itu tentang pembagian kekuasaan. Jadi kaisar-kaisar zaman dulu ya, bahkan yang sezaman dengan Rasul itu ya semuanya di tangan mereka. Rasul sendiri begitu, semuanya di tangan Rasul. Bisa nggak sekarang manusia hari ini memegang tiga posisi sekaligus? Eksekutif juga, legislatif juga, yudikatif juga. Bisa nggak? Nggak Dari boleh, Pak. bukan soal nggak boleh lagi, memang tidak memungkinkan. Masyarakat dulu itu lebih sedikit. Manusia itu mulai mulai sampai 1 miliar itu belakangan ini 1 miliar ke atas. Nah, eh, abad modern itu juga ya, kalau kita melihat dari pemikiran modern awal 1600-an sampai kemudian lahir abad modern di 1800 ya. Jadi di sini ada faktor-faktor ya, ada kemunduran dunia Islam di situ, kemunduran intelektual, ada dominasi tradisionalisme, ada stagnansi ya. Istilah di mana juga berhadapan dengan kolonialisme ya. Barat mulai melakukan revolusi ilmiah modern sekaligus juga mulai melakukan ekspansi lautan, ekspansi maritim, ya, memasuki daerah-daerah wilayah-wilayah yang
tidak terbayangkan. Nah, masuklah akhirnya ada globalisasi. Ini juga yang menciptakan adanya demarkasi ilmu pengetahuan, menciptakan adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu bukan agama, ilmu sekular yang pada dasarnya nggak tidak terlalu relevan juga. Dan gagasan-gagasan seperti integrasi ilmu itu berasal dari gagasan Islam. Karena sebelumnya sudah dimulai oleh umat Islam. Nah, karakteristik epistemologi Islam modern itu kritis ya terhadap tradisi, jadi tidak tekstual, tidak skriptural, eh, tidak anti terhadap ilmu modern, ya, terhadap kedokteran modern. Jadi saya tahu ada orang yang tidak percaya dengan ilmu kedokteran modern hari ini. Ilmu kedokteran dia nggak percaya sama sekali. Misalnya seperti apa perbuatan tindakan memanjangkan usia, memendekkan usia, karena menurutnya kan udah ada diatur sama Allah. Kapan lahirnya, kapan matinya. Sehingga seolah-olah manusia nggak punya pilihan sama sekali. Kemudian mengintegrasikan wahyu dengan akal. Jadi tidak menolak wahyu dan tidak menolak logika, tidak menolak filsafat, ya, dan seterusnya. Dan metodologinya lebih multidisiplin, interdisiplin. Nah, apakah ilmu modern netral? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan utamanya seperti ini. Apakah posisi wahyu bagaimana dalam dunia sains? Agama dan sains terintegrasi atau enggak? Seperti teori evolusi dengan penciptaan manusia. Kalau kita menyaksikan eh, setelah Ramadan meninggal dunia ya, dokter atau sudah dokter belum ya? Eh, Agus Mustafa itu di YouTube-nya di kanal YouTube-nya ada video-videonya memang mengisahkan menyampaikan ceramah-ceramahnya terkait dengan ya bagaimana membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu secara ilmiah. Gimana ilmu pengetahuan menjelaskan misalnya kelahiran Nabi Isa, ya kelahiran Nabi Adam, ya terkait dengan ada ibunya Nabi Adam dan apakah itu ibu secara kebendaan kan itu bisa dikatakan seorang atau sebuah ibu, ya saya berani katakan sebuah ya. Eh, dari satu spesies ke spesies itu kan penjelasan Darwin untuk menyederhanakan barangkali ya kalau kita bersangka baik ya menyederhanakan. Which is gak seperti itu sebetulnya, nggak seperti itu, tapi dari satu ya proto spesies, belum ada spesies waktu itu, terciptalah genus, terciptalah spesies dan seterusnya. Itu kan menjelaskan, menerangkan. Eh, gitu. Dan kemudian juga temuan ya, entah bisa disebut temuan atau bukan. Ada temuan, ada hasil-hasil penelitian yang menyebutkan sebetulnya pemahaman Adam dan Hawa itu sebagai individu partikular. Ada orang bernama Adam, ada orang bernama Hawa. Itu pemahaman yang menyebut itu adalah individu partikular. Ya, ada orangnya yang namanya memang itu, yang namanya memang demikian, orangnya yang mana orangnya namanya siapa? Ya, kayak ada Pak Ubed di sini, ada Pak Imad, misalnya seperti itu. Ya, ada Bu Ami, itu jelas. Tapi apakah Adam dan Hawa seperti itu? Ternyata itu justru pemahaman setelah Nabi Musa, setelah eranya Nabi Musa. Justru pemahaman itu setelah eranya Nabi Musa. Dan Al-Quran tidak menyalahkan salah satunya dari dua pemahaman itu.
justru membenarkan keduanya. Karena mana sih generasi awal Homo sapiens itu nggak punya pimpinan, nggak punya kepala, nggak punya siapa yang mimpin rombongannya. Maka kita menamai Adam dan Hawa adalah pemimpinnya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah itu kan khalifah, to represent, ya, mewakili Tuhan di muka bumi. Dan itu ja'ala, bukan khalaqa. Kalau Quraisy Shihab menyampaikan kalau khalaqa itu berarti prosesnya ya dikatakan tidak melibatkan makhluk atau buka, tidak melibatkan makhluk ya atau seperti proses awal ya, itu khalaqa. Maka khalaqal insana itu ya khalaqa itu ya berbeda dengan ja'ala. Kalau ja'ala itu berbeda lagi dengan khalaqa. Ada perbedaan makna antara khalaqa dengan ja'ala. Yang ini menjadi penting gitu ya, dalam penafsiran Al-Qur'an. Perlu diingat juga saya lebih keahlian saya lebih ke etik ya, etik bukan tafsir. Nah, gagasan utama sebagian ya dari ini sebagian dari tokoh-tokoh ya. Gagasan utamanya Fazlur Rahman ya. Bagaimana memahami Al-Qur'an secara historis, prinsip moral universal ya. Ini double movement. Double movement ini juga ketika kita jadi manusia dulu atau belajar agama dulu. Beragama dulu atau jadi manusia dulu. Jadi manusia untuk beragama dan beragama untuk kembali jadi manusia. Itu kan double movement. Sama ya kira-kira itu loh double movement. Dari teks kita lihat konteks historisnya seperti apa, ambil prinsip umumnya, baru kita bawa ke konteks kontemporer. Bergerak. Jadi pemahaman agama ya dengan bergerak itu, dengan adanya gerakan pemahaman. Nah, kemudian Al-Jabiri ya dengan epistemologi ini memperkenalkan kembali Bayani, Burhani dan Irfani ini. Al-Jabiri mengenalkan kembali ini. Tujuannya menghidupkan kembali rasionalitas ya, dominasi cara berpikir dogmatis juga harus dikurangi, kemudian membangun kebangkitan intelektual. Kemudian Hussein Nasr yang mengkritik sekularisme, saintisme modern, ya. Kemudian membawa kembali ada metafisika dan spiritualitas. Metafisika ini beda dengan pra. Bedanya meta dengan pra itu kalau pra itu betul sebelum. Pra tidak mungkin berganti menjadi pasca. Pasca tidak ini sudah pasti ada di posisi yang berbeda antara pra dengan pasca. Tapi kalau metafisika baik para filosof Yunani kuno maupun filosof Muslim itu berbeda menempatkannya. Plato, Aristoteles menempatkan metafisika itu di belakang. Setelah fisik. Tapi meta itu artinya apa? Meta itu bisa artinya setelah, bisa sebelum. Bisa dibalik, behind. Bisa behind, bisa beyond, bisa after, bahkan bisa before. Jadi meta itu letaknya dia tidak pasti di depan dan tidak pasti di belakang. Tapi letaknya adalah fundamental. Ya, kita kemudian mengenal istilah-istilah lain, ada meta teori, ada meta bahasa dan sebagainya.
Beliau Nurholis Majid, Cak Nur ya. Nurholis Majid ini saya semester 3 ketika Nurholis Majid, Profesor Nurholis Majid meninggal dunia. Saya masuk semester 3 2005 waktu itu. Nah, menurutnya Islam bersifat universal. Dan Cak Nur juga menyampaikan dalam Islam agama dan peradaban ya. Ya enggak? Dalam bukunya itu Cak Nur menyampaikan dalam buku Cak Nur ya, saya ada di karya lengkap ya. Karena karya lengkap itu sudah dihimpun dan diedit oleh Dr. Budi Munawar Rahman dalam bukunya Cak Nur. Nah, ya, Cak Nur itu menyampaikan salah satu atau sebagian dari pandangan-pandangan para sarjana yang menyebutkan bahwa bertuhan itu sudah pasti bagi manusia. Bertuhan, bukan mempunyai Tuhan. Bertuhan ya, kita merasa kita ada bersama dan karena adanya Tuhan itu diakui oleh tubuh kita, oleh jiwa kita, oleh mental kita, oleh emosi kita, dan seterusnya. Ketika kuliah pada S2 ya, pada kuliah magister saya itu ketika mata kuliah filsafat iluminasi, yakni dari Sohrawardi ya, ada dosen kami itu menyampaikan memberikan satu praktik ya, satu eksperimentasi. Bagaimana membuktikan keberadaan Allah, bahwa Allah itu individu satu. Dan itu bisa dibuktikan. Dan ternyata bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Jadi kenapa bisa dibuktikan? Karena kita menggunakan akal, melihat dengan akal. Sampai kiamat sekalipun, setelah kita ada di akhirat, kita melihat Allah itu bukan dengan panca indera fisik kita ataupun panca indera mental, kita melihat dengan akal. Kalau kita lihat tokoh ya, penjelasan tokoh seperti Agus Mustafa dan barangkali ada yang lain, kita bisa menerima adanya pandangan surga dan neraka atau akhirat itu dimaknai sebagai ya ada dalam tata surya kita ini. Misalnya seperti itu. Ada dalam tata surya kita kok. Tapi itu pengetahuan itu pasti atau enggak? Kita melihatnya dari mana? Dari hadis. Surga itu seluas langit dan bumi. Kiamat itu per tata bintang. Masing-masing tata bintang punya waktunya untuk kiamatnya sendiri-sendiri. Kenapa? Tata bintang tercipta juga yang lain. Dan fakta pemahaman kiamat yang seperti itu ilmiah, bisa dibuktikan. Secara logika bisa dibuktikan. Secara fisika, astronomi juga setiap bintang begitu. Dan alam semesta ini terus bergerak, terus alam semesta terus meluas. Dan Allah tidak ada di dalam alam semesta. Allah ada di luar itu. Jadi Cak Nur juga salah satu yang menyampaikan bahwa ini ya, Cak Nur itu juga salah satu yang menyampaikan bahwa bagaimanapun Islam tidak bertentangan ya dengan modernitas, dengan ilmu pengetahuan, tidak ada pertentangan. Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Kisah-kisah dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan sejarah. Tidak bertentangan. Cara kita membacanya bisa menjadikan itu bertentangan. Jadi di situ maksudnya kenapa agama bisa dibuktikan salah.
Ilmu pengetahuan bisa dibuktikan salah. Kalau yang tidak bisa dibuktikan salah, yang rasanya benar terus. Ya kalau ramalan zodiak itu rasanya benar terus. Misalnya ramalan apa zodiak hari ini, ramalan Shio. Ya. Misalnya hari ini eh, dapat rezeki besar. Atau hari ini ada belajar ilmu baru. Ya kita kan belajar ilmu baru tuh tiap hari. Mendapatkan pengetahuan baru tuh tiap hari kita ini. Kalau kita baca, kita keluar, kita mendapatkan pengetahuan baru, kita mencari sesuatu pengetahuan dari sekarang ada internet, kita mendapat ilmu baru. Nah, kemudian ilmu pengetahuan diintegrasikan. Profesor Amin Abdullah ya, jangan salah tulis aminnya ya. Dalam paradigmanya itu nggak ada ilmu itu berdiri sendiri. Jadi semua terinterkoneksi, ya semua terintegrasi. Nah gini, eh, fokusnya berbeda ketika kita bicara perbandingannya antara yang klasik dengan yang kontemporer hari ini, modern kontemporer. Kalau sebelumnya kebenaran metafisik semata-mata pada Bayani Burhani Irfani, kemudian masa kontemporer metodenya ditambah lagi dengan metode interdisipliner. Otoritas ya sudah mulai ditambah ya. Kemudian ada tantangan baru lagi, modernitas, globalisasi. Kita bicara misalnya LGBT. Kita menerima atau nggak menerima LGBT? Teman-teman menerima atau nggak menerima LGBT? Tidak. Tidak menerima LGBT. Tapi penafsiran orang berbeda-beda nggak? Tentang Ya, kaumnya Nabi Lut. berbeda-beda. Tetap berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh, enggak kok, kaumnya Nabi Lut itu karena mereka itu melakukan atau punya budaya pemerkosaan, rape culture. Karena sembarang orang laki-laki perempuan ditangkap atau dipaksa untuk melakukan hubungan dengan sesama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi kira-kira ini kita ngobrol di sini, kita bicara di sini diskusi di kelas. Itu sosiopat, psikopat, sosiopat itu kira-kira satu ini enggak penyakit bukan? Penyakit ya. Ada orang sosiopat, ada orang psikopat, itu penyakit kelainan. Orang yang psikopat dihukum nggak? Atau dimusuhi nggak? Setahu saya Diobati. dihukum nggak orang yang psikopat? Coba Bu Ami, dokter nih. Orang kalau psikopat itu bisa bertanggung jawab nggak secara hukum? Ya, kalau dia membahayakan ya tetap dihukum, Pak. Tapi memang dia diinikan dulu, dibuktikan memang dia ada gangguan psikiatri baru ini kalau dihukumnya masuk ke ini masalah psikiatri. Nggak, artinya ada apa namanya? Ada kondisi tertentu dia dihukum atau bisa mempertanggungjawabkan cakap hukum ya, bukan tidak cakap hukum. Ya, berarti dia Ya bisa ada. bebas dari hukum karena ada gangguan psikiatri. Oh bisa bebas dari hukum, oke. Oke bisa bebas dari hukum tapi itu kan berarti kelainan. Kira-kira bisa juga mengatakan kelainan karena terkait LGBT ya. Bisa juga mengatakan kelainan lesbian dan gay lah misalnya atau homoseksualitas. Masa sih eh, saya nggak bisa untuk membuka secara sembarangan ya, tapi ya masa sih nggak pernah merasakan karena merasakan ya ketika mohon maaf ya nggak usah dijawab ya kalau memang agak susah. Eh, merasa nggak kadang-kala melihat tubuh sendiri ada perasaan berbeda, ada perasaan kekaguman, something tubuh sendiri aja yang sifatnya sensual bukan seksual ya, sensual. Nggak pernah mikirin, Pak. Ya maksud saya
ada eh, ada apa namanya potensi ya ya potensi atau apa ya karena kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang dokter ya itu kan penyakit itu ada dalam tubuh kita semua penyakit baik itu penyakit mental maupun penyakit fisik itu ada semuanya semua ada oke kalau itu ya berarti kan ya LGBT juga salah satunya bisa jadi ya adalah bukan bukan satu ini bukan satu apa namanya sesuatu yang kemudian bisa dibuat membolehkan nikah sejenis misalnya kan menikah itu bukan bukan apa eh, apa menikah kan menikah kemudian pasti ada hubungan seks kan itu hubungan kemudian itu kan hubungan seks beda ya hubungan seks dengan apa hubungan yang lain gitu. Hubungan cinta-cinta kan bukan bukan seks. Cinta tidak bisa dibatasi pada seks. Itu ya terkait. Ada tantangan lain, tantangan juga ya. Abad 21 ini tadi ya globalisasi budaya, pluralisme, perubahan iklim juga ya dan macam-macam. Itu yang menjadi apa tantangan bagi kita hari ini. Terkait LGBT juga itu kan satu tantangan. Kenapa manusia bisa mengatakan dirinya atau memutuskan menjadi gay? Itu keputusan loh. Atau seks bebas di luar nikah. Silakan. Ada yang mau menanggapi? LGBT, eh, Pak, LGBT di zaman Nabi Lut itu kan dihukum Tuhan ya. Berarti Tuhan menganggap itu adalah sebuah kejahatan, bukan sebuah. Kalau sekarang kan sosiopat, psikopat itu kan dianggapnya kelainan, penyakit di mana dia menjadi dia bukan lagi menjadi subjek hukum gitu. Dia tidak dia menjadi bebas dari hukuman. Jadi gimana tuh? Berarti kan berbeda ya cara manusia dan cara Tuhan Gini. menilai ini. Oke, Bu Nurisa. Eh, itu nggak salah loh penafsiran yang mengatakan ini karena rape culture. Jadi mereka tidak dihukum, tidak apa dikutuk, dilaknat karena apa kecenderungan seksual gitu atau orientasi seksual semata-mata. Mereka karena mereka melakukan pemerkosaan terhadap gitu, melakukan pemerkosaan. Kalau suka sama suka berarti bukan kejahatan gitu ya? Atau gimana? Sekarang gini, kalau ada orang berpikir mau membunuh temannya gitu, berpikir ya, tapi tidak dilakukan, tapi dia berpikir itu terus berkali-kali gitu, tapi tidak pernah dia lakukan. Kira-kira kejahatan bukan? Bukan. Nah, udah jelas ya. Silakan, udah jelas ya. Enggak, saya masih bingung.
Bingungnya gimana, Bu Nursa? Eh, ya bingungnya saya tidak mendapati pemahaman seperti itu ketika membaca Quran bahwa apa namanya azab dari Allah itu eh, bukan karena mereka melakukan pemaksaan gitu, tapi memang karena kenapa kalian mendatangi laki-laki gitu. Dan apa lagi? Ada loh. Ada Ada ya. terusannya itu, Bu Nurisa. Seterusnya apa? Kenapa Mendatangi kalian laki-laki daripada perempuan dan seterusnya ada seterusnya lagi dan sampai selesai. membuat ke ini ya ke apa namanya kekejian dan melakukan kekejian. Ya kekejian itu kan apa aja? Ya itu homoseksual udah kekejian kan Pak? Walaupun suka sama suka gitu. Mereka memang melakukan pemerkosaan, Bu Nurisa. Karena apa? Karena ketika Hmm. malaikat datang dalam wujud manusia itu di Oh ceritanya ya, mau dipaksa ya, mau mau dipaksa. dipaksa. Itu ada laki-laki datang lewat, datang ke sini, itu datang ke rumahnya Lut. Cakep-cakep. Nah itu. Berarti menurut Bapak Tuhan bakal setuju nggak dengan yang terjadi di pengadilan sekarang, terutama di Amerika Serikat, bahwa subjek hukum yang menderita kelainan jiwa atau penyakit psikopat atau sosiopat, dia tuh tidak bisa dijatuhi hukuman seperti orang yang tidak sakit. Sosiopat, psikopat itu kan ada ini ya, ada tahapan-tahapannya. Nggak semuanya langsung segitu begitu langsung. Iya, memang tidak semua psikopat maupun sosiopat melakukan kriminalitas, tentu. Bukan maksudnya itu tidak semuanya tidak sadar atau tidak semuanya tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum itu juga bukan hanya psikopat atau sosiopat. Sekarang gini, eh yang berita beberapa waktu lalu ada dan dikomentari ya, ini eh, berbahaya karena Donald Trump pernah mengatakan mau ngebom Iran untuk fun, untuk senang-senang. Ini kan sosiopat. Itu ciri seorang sosiopat. Kemudian Hitler. Hitler itu diduga sosiopat. Diduga sosiopat. Atau mungkin dia. Ya. Kemudian Abraham Lincoln itu juga punya riwayat ini ya, riwayat kejiwaan yang gangguan kejiwaan. Tapi kan kemudian itu masih bisa disebut cakap hukum. Gitu loh. Jadi nggak bisa semua orang ada gangguan kejiwaan terus tidak cakap hukum. Kalau gitu semua orang juga nggak cakap hukum aja sekalian. Iya, jadi nggak ada yang dihukum. Ya nggak usah ada hukum kalau gitu nggak usah ada hukum. Gimana? Maksud saya Eh, harusnya nggak usah ada celah, Pak. Nggak harusnya semua tuh dihukum aja. ya nggak bisa gitu dong. Kan ada ada yang orang yang sudah benar-benar tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum kenapa? Karena dia tidak punya kesadaran yang cukup. Tahu dia Eh, tidak akan menderita di penjara kan? Dia misalnya dia gila, hmm. dihukum juga nggak masalah kan? Tahu dia tidak akan merasakan. Ya terganggu bu narapidana yang lain nanti. Oh ya, oh ya mengganggu. demi demi keamanan narapidana yang lain itu. Bukan demi orangnya. Ya dia nggak apa-apa ya. Iya kalau dianya nggak apa-apa. Napi yang lain yang terganggu. Ya nggak apa-apa itu tambahan hukuman buat napi lain. Itu juga ada gangguan kejiwaan itu Bu si apa yang tidak punya tangan, tidak punya lengan itu juga ada gangguan kejiwaan itu. Tapi buktinya dia cakap hukum. Ya eh ya percaya aja lah ya. Maksudnya sangka baik aja lah sama sama psikiater. Memang ada pendapat siapa ya? Pendapat siapa itu pernah pernah saya lihat video di Instagram mengutip itu.
Sebetulnya penyakit itu yang ada pada tubuh, baru disebut penyakit. Jiwa itu nggak mengalami penyakit serupa. Dan jiwa apa disebut penyakit jiwa, artinya dia tidak lagi di psikolog, tidak lagi di psikolog, dia dialihkan ke psikiatri karena sudah mengenai bagian-bagian tubuh. Tapi dari jiwa dulu ya jalannya. Bukan karena stroke kemudian dia depresi, bukan. Bukan karena apa ada kerusakan saraf kemudian dia gangguan mental, bukan. Kalau bedanya psikolog dan psikiatri itu Pak, kalau apa pindah ke psikiater dengan obat-obatan itu kalau memang sudah ada daya sosial gitu Pak. Apa? Jadi ada Daya. dia mengganggu daya istilahnya daya sosial kalau nggak salah. Jadi eh, orang-orang schizofren, schizofren yang paling ringan itu kan schizofren yang paranoid itu Pak. Jadi dia merasa apa namanya? Misalnya saya dulu saya dia tidak schizofren pada tahap awal dia tidak mengganggu intelektual. Jadi dulu contohnya pasiennya guru saya, dia itu seorang profesor gitu. Tapi setiap kali dia ngajar, dia kepikiran bahwa istrinya itu adalah eh, apa namanya selingkuh gitu. Jadi ini udah pokoknya udah nggak udah kalau udah punya kepikiran gitu dia segera pulang. Terus ya udah nanti jadinya istrinya dikurung lah segala macam kayak gitu. Dia kayaknya punya pemikiran-pemikiran yang ini. Nah itu dia mengganggu hubungan sosial itu. Ya itu saat itulah Ya, pindah ke itu psikiater. itu kan ada eh, kerusakan pada bagian saraf kan, Bu? Eh, Tubuhnya kan. sebetulnya ya itu pandangan tinggal lihat dari pandangan. Kalau dari pandangan neuroscience ya, karena kalau neuroscience kan melihat apapun perilaku kita itu hanya dipengaruhi oleh eh, otak gitu, entah itu hormon, entah bukan hormon ya. So, kaitannya sama pokoknya kerja sama di otak. Neurotransmitter, maaf, bukan hormon tapi Ya, oke. neurotransmitter. Jadi kayak dulu misalnya dicontohkan ada orang yang dia kemudian mengalami gangguan fungsi luhur. Jadi karena dia di ini pada area frontal, area depan eh, itu berfungsi untuk ini apa namanya ya melihat sisi baik sisi buruk. Jadi kalau orang kena cedera di situ, maka dia akan sudah tidak bisa lagi melihat hal yang baik dan yang buruk. Itu kalau menurut pandangan neuroscience seperti itu gitu. Tapi kalau pandangan dari psikolog kan beda Pak, ininya melihatnya Ya, bahwa ada sisi berarti ada ada. sipe gitu ya. Berarti ada yang eh, dirujuk ke psikiatri tapi ternyata secara sarafnya sehat-sehat aja. Enggak, Pak. Kalau Sarafnya. orang psikiater kan dia neuroscience. Jadi melihatnya memang semua itu dilihatnya dari situ gitu. Oh, semua psikiater pasti begitu. Iya, nah, kalau psikiater itu dia basicnya neuroscience. Jadi apapun perubahan pada manusia itu lebih ini. Tapi kalau makanya ada psikiater, ada psikolog itu kan berbeda ininya dari sudut pandangnya beda. Oke. Kenapa kita nggak berani untuk menyatukan aja itu? Nah, ya artinya dari perspektif mana yang ini gitu ya Pak. Dari Islam juga Ya, beda lagi kan. Ada nih. Kan kalau psikolog kan ya teori ego, super ego, itu terus apa? teman saya itu eh, psikolog klinis Bu Ami di Jogja. ini. Tuh, saya ketemu suaminya dulu di Instagram. Ternyata bulan kemarin ya meninggal suaminya itu. Mas Lukman Satrio. Lukman Satrio kan istrinya psikolog klinis di sana di Jogja. Hmm. Kok pernah denger ya Pak Lukman Satrio itu? Iya, iya. Kan meninggal berapa waktu yang lalu. Teman saya banyak yang psikolog karena apa kan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak kan banyak banyak psikolog yang menjadi konselor pendamping korban gitu. Iya. Ya, berarti iya kenapa nggak berani untuk menyatukan saja? Artinya gini, maksud saya kan kalau harus memilih antara antara psikologi klinis dengan
dengan psikiatri. Ya pilih itu eh, dengan cara apa? Mau diintegrasikan atau kalau ternyata memang seperti itu. Tapi gini ya, saya melihat eh, karena apa? Saya sempat nanya juga soal ini ke waktu baca bukunya Ibnu Sina ya. Belajar bukunya Ibnu Sina itu dosennya itu dosen ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Doktornya juga termasuk di bidang tafsir dan kebetulan memang disertasi beliau itu terkait dengan psikopatologi Islam. Itu kalau ketika saya tanya tentang Ibnu Sina, karena di bukunya kan berkaitan dengan jiwa dan kesehatan fisik ya. Saya sampai nanya, apakah kalau gitu semata-mata pikiran kita, jiwa kita aja yang menimbulkan penyakit. Jadi misalnya kayak hipertensi itu ya karena marah-marah, maka hipertensi. Nggak bisa karena hipertensi jadi marah-marah. Tapi ternyata dosen saya itu bahwa dapat nggak gitu. Tidak sesederhana itu. Gimana Bu Ami? Kalau menurut saya memang kalau hanya melihat dari neuroscience nggak bisa, Pak. Apa memang ada sisi lain dan menurut saya Islam yang paling lengkap membahas itu karena jiwa ya. Jadi nggak saya punya pasien, Pak. Jadi dia itu ternyata dia kanker di tulang belakang. Oh, nyeri banget itu, Pak. Nah, dia itu pokoknya panikan gitu. Apa ya pokok hidupnya itu mengeluh lah selama memang sakit banget itu. Karena memang sudah stadiumnya juga udah lanjut. Dikonsulkan ke psikiatri nggak ngaruh tuh, Pak. Terus kemudian ya waktu itu saya ngobrol sama beliaunya, tapi pendekatan saya Islam justru. Jadi saya kembalikan lagi, apa sih yang Ibu khawatirkan? Kematian. Toh mati itu juga pasti setiap orang. Hanya ada orang yang meninggal tiba-tiba, atau dikasih lampu kuning dulu buat siap-siap gitu. Ibu makan pilih mana? Saya bilang gitu. Meskipun kita juga tidak tahu ujungnya itu akan di mana. Gitu. Jadi pokoknya panjang lebar lah saya menyampaikan tentang ini, tapi dari pendekatan Islam. Dan ternyata dia lebih bisa menerima itu. Yang semula dia itu mengeluh, terus dia jadi semacam kayak siap-siap. Dia kan kepala sekolah yang semula itu udah apa nggak ada semangatnya, dia jadi punya semangat hidup dan mencoba memberikan yang terbaik sampai kemudian akhirnya dia wafat itu, Pak. Jadi maksudnya kalau anti depresan anti apa nggak ngaruh buat dia gitu. Jadi karena memang tapi ketika sisi lain yang disentuh begitu bisa itu memperbaiki bahkan memperbaiki keluarganya, suaminya yang semula malas ke masjid itu anaknya cerita ke saya akhirnya waktu beberapa bulan kemudian anaknya hamil dan dia menceritakan kisah bapak ibunya itu. Gitu, Pak. Jadi maksud saya ya kalau hanya murni obat-obatan saja, wah nggak bisa. Jadi itu salah satu menurut saya kelemahan neuroscience gitu. Oke. Ya, karena gini, saya juga melihat kenapa menggunakan obat-obatan untuk yang disebut penyakit kejiwaan, antidepresan dan sebagainya. Eh, Seperti misalnya kalau ada gejala gejala epilepsi ringan itu kan gejala ya. Kalau gejala ringan itu misalnya. Kalau epilepsi berbeda, Pak, bukan di psikiatri. Epilepsi itu di Ya, saraf. maksudnya itu kan ada pengaruh ke ini juga. Ke apa apa namanya ada apa namanya halusinasi, delusi kadang-kadang. Iya, tapi itu Hmm. berbeda kalau memang Nah, epilepsi itu memang ada cacat ar- di artinya saraf artinya kan ininya. delusi itu nggak bisa dari psikiatri juga kan Bu, ternyata. Cukup dari saraf aja. Benar nggak? Kalau Bu Ami gimana? Saya saya seingat saya sih Pak, kalau epilepsi itu ada yang apa ya, yang kita tuh nggak tahu penyebabnya apa. Jadi waktu dilakukan EEG itu normal-normal aja. Tapi bisa juga ada defek di Ada situ. ada Nah, yang bengong aja kan itu kalau epilepsi ya.
Kan bengong aja. OTIA itu apa Apa bentuk stroke yang istilahnya? transient ischemic attack transient. Jadi cuma Eh, sebentar aja. ya itu. Kan Itu bengong-bengong gitu. cuma bentar aja. Jadi Nah, ketika bengong sempat kan dia nggak melihat sadar. apa gitu, Bu? Nggak selalu kayak Oh, gitu iya, tuh. iya. Cuma Ada orang itu. dia nggak sadar. Itu bukan epilepsi Pak, tapi lebih ini stroke yang paling ringan Oke. Nah, gitu. kemudian Cuma dulu sih. tapi lebih pada gangguan saraf berbeda lagi Pak kalau saraf. Oke. Kalau yang tadi kan kalau saraf itu memang ada gangguan terbukti ada gangguan anatomi di dalam saraf gitu. Ya, makanya itu dokter saraf itu. Nah, ada yang kemudian gangguan itu bisa dilakukan ini dengan melakukan pembedahan, nah, maka ada bedah saraf. Tapi kalau yang untuk psikiatri enggak, dia lebih pada menggunakan obat-obatan, biasanya obat-obatan yang mengelola neurotransmitter itu, Pak. Ya berarti oh, neurotransmitter itu di mana kan sebetulnya kan di, itu juga kan saraf-saraf juga. Iya, tapi kan dia lebih ke biokimia kayak gitu, Pak. Oh, Neurotransmitter itu. biomed ya. Mm-mm. Beda sama itu. Kalau itu kan memang sudah ada defeknya. Jadi kalau dilakukan EEG ada masalah di sana memang. Nah, ya. Tetap perlu dikaji ya apakah kira-kira diperlukan bidang terpisah psikiatri itu. Tapi menurut saya tadi yang Bapak bilang bagus juga tuh kalau digabungkan. Jadi sebetulnya gabungkan aja. Eh, Kalau psikologi kan sudah ada yang menggabungkan psikologi dengan Islam, psikologi Islam, psikiatri Islam, sepertinya belum. Nah, Karena ntar karena digabungkan psikologi psikiatri. karena yang hampir nggak diterima Bu kalau gini kalau apa namanya kita memandang kesadaran itu semata-mata dari sistem syaraf itu nggak diterima Bu dalam Islam. Iya, Gini pernah pernah makanya ada lebih lengkap Islam maksud saya. ya oke betul pernah ada penelitian di akhir abad 19 ya penelitian yang kemudian ternyata jasad manusia itu kan mengalami penurunan itu udah pernah bahas ya di mata kuliah ini ya penurunan berat badan setelah meninggal dunia yang ternyata itu masih proses kimiawi penurunan berat badan setelah meninggal dunia dalam jangka Pembusukan, waktu Pak. Hah? Pembusukan maksudnya. Ya tak dengan demikian berat badannya turun. Oh iya, Ya udah pasti, Pak. masanya kan berubah. Nah, karena masanya Otak yang berubah. semulanya, otak yang awalnya padat jadi cair kan Nanti kalau masanya nggak salah berubah. gini Bu Ami, penelitian itu juga menemukan anjing tidak mengalami. Ah, masa sih Pak? Iya, Kayaknya enggak deh Pak, nanti bangkai anjing di mana-mana. Enggak berubah. Ah, semua yang ini ya pasti akan hancur gitu. Kucing saya lama-lama jadi tulang belulang, Pak. Waktu SD itu anak kucing kesayangan saya tak ini toh mati terus tak makam tak apa kubur gitu. Terus saya berpikir untuk kemudian memindahkan kuburan itu gitu. Jangan di situ karena sering diinjak-injak loh. Masih Ternyata saya itu ketemu tulang-tulang saja. itu ya. setelah berapa hari, Bu? Udah lama, udah agak lama gitu. Mungkin barangkali waktunya Bu lebih lama barangkali. Iya, tapi ya Pak. Barangkali Tapi lebih lama yang waktunya. jelas kalau yang pengalaman saya itu Bukan nggak mengalami eh, sama sekali ya. enggak pengalaman. Dulu kan saya sempat stase di forensik, Pak. Ya. Di forensik itu kan untuk menentukan apa namanya usia berapa lama sih dia meninggal sejak itu gitu. Hmm. Itu kan salah satunya sudah terjadi apa gitu. Apa kalau masih baru-baru kan paling hanya lebamnya aja gitu kan 8 jam kemudian terbentuk ini. Saya nggak hafal ya udah lama tapi itu udah 8 jam terus kemudian Manusia ada tergolong pembusukan. cepat ya. Cepet Pak. Terus kemudian nanti, nah kalau hari-hari berikutnya udah nampak belatung tuh Pak. Nah belatungnya itu yang diukur usia belatung itulah yang nanti menjadi ini, menjadi usia ke apa kapan dia
meninggal seperti itu. Apalagi kan di Jakarta Pak, pembunuhan banyak, jadi tiap hari saya otopsi gitu. Jadi ya Allah ini. Nah, ada yang menarik kali itu saya otopsi bayi. Kalau yang manusia yang sudah ini baunya ya Allah luar biasa. Sampai kalau saya pulang tuh baju bau semua. Tapi kalau bayi itu enggak ya Pak. Ini bayi yang belum memakan apa-apa ya. Mungkin kaitannya ini kalau secara ininya sih bukan karena dosa ya. Kalau dari sisi ini, karena kan kalau bayi itu ususnya masih steril. Beda sama ini, sama manusia yang sudah ini. Saya pernah otopsi ketemu cacing panjang banget di dalam perut. Kayak gitu. Jadi maksud saya jangankan bakteri, cacing aja ada gitu. Seperti itu. Tapi kalau kain kapannya mah bisa jadi kain kapannya mah masih utuh ya Bu Ami, hanya mungkin apa badan di dalamnya rusak ya. Iya, kalau tanpa pengawetan dia akan rusak. Tapi kalau dengan pengawetan itu bisa bertahan lama. Kayak mayat-mayat yang ini kan kalau di apa di Jakarta itu kalau kan banyak tuh mayat-mayat yang ditemukan tidak dikenali, itu akan diumumkan tuh selama 6 bulan. Dan dia itu ditaruh di pendingin, mesin pendingin. Eh, Hmm. Nah, nanti kalau nggak dikenali, tetap ya udah itu dipindah ke bangsal potong istilahnya di anatomi. Nah, itu diformalin, formalnya terus-terusan gitu. Jadi, wah, formalin ini emang nyengat banget. Dimandikan formalin tiap hari gitu. Kemudian ya udah buat kita belajar anatomi dari situ. Hmm. Seperti Kalau itu. jenazah yang nggak ada, udah 6 bulan nggak ada yang ngambil ya, jadi buat Atau alat kalau itu praktek. ya itu kalau dengan formalin atau kayak yang di Rambu Solo itu juga saya pakai pengawet apa saya nggak tahu tapi itu masih kering jadinya. Tahu Rambu Solo nggak Pak? Pak Ubed kali. Itu di Sulawesi Utara. Aku pernah ke sana. Jadi bukit-bukit itu jadiin tempat makam mereka. Tapi cuma diletakkan Oh, begitu saja. ah, Oh kayak Toraja Bu, di Toraja. Toraja itu. Hmm, Nah iya. mereka Toraja tuh itu. nanti kan Namanya. jenazah-jenazah yang udah meninggal 20 tahun tuh dimandiin, didandanin lagi, diturunin tuh dari gunung. Nah, itu juga sudah berkurang juga itu, Bu, berat badannya. Iya, kan dia kering, Mbak. Maka itu masanya berubah. Jadi kalau dari ini, itu nama upacaranya Rambu Solo yang aku ingat. Jadi kalau mereka itu harus potong Ya. kerbau gitu. Ya kalau Kak Ya, Toraja ya. nggak nggak punya uang untuk itu, ya dia simpan lah itu, Lama, diawetan nunggu dulu lama. Ditaruh digantungin di itu deket rumahnya. Kalau iya yang nggak betul. punya, minimal harus punya 50 juta buat sekedar naruh jenazah. Iya, punya kerbau. Ya Allah. Tapi saya tuh pernah ini Bu Ami ya memang kalau saya gini, saya bilang gini, Masya Allah ya kuasanya Allah. Ternyata air ketuban itu lebih lebih dahsyat juga daripada formalin. Saya tuh pernah mandiin anak kecil. Jadi dia itu punya anak mengandung kembar di usia Hmm, 6 bulan kandungan. Yang satunya meninggal Bu. oke. Kata dokternya, nanti ini yang meninggal dikeluarin bareng dengan yang hidup. Ya Gitu ya memang kan? begitu. Berarti Nggak hampir mungkin 3 bulan dilahirin. berarti ya Bu di kandungan tuh maksudnya ibunya itu kan gelisah gitu ya kan Bu Ustazah. Ya Allah. Bu, saya dia bilang undang anak yatim dong biar doain aku tuh gelisah Bu di kandunganku itu apa kan Yang satu meninggal. ada yang meninggal gitu ya kan. Dan ketika lahiran saya juga di ini gitu pingin dia bilang yang meninggal itu pinginnya saya yang ngurusin gitu ya kan. Saya Hmm. bilang emang yang meninggal mana sih Kak, itu jenazahnya itu kan maksud saya tuh masya Allah ya apa ya tidak bau tidak Kan nggak ada basah kumannya. kayak mengering Wah, gitu ya Bu. Cuma bukan di bukan. kepala aja paling kayak bentuk apa balon cair gitu ya. Saya bilang ya Allah ini semua semuanya Heeh. kalau di luar mah kan itu busuk ya, pembusukan ya, itu masya Allah gitu bagi saya ya. Nah, habis itu kan Heeh. dikubur. Setelah 2 tahun dikubur, si ibunya tadinya di halaman rumah. Bu, saya tuh kok kemimpian terus ya. Karena dulu ibu yang ngurusin dan sampai dikuburkan itu, anak saya mau saya pindahin ke 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 Jakarta. Dia belum kuburan di Jakarta, digali lagi tuh. Ya itu tadi saya masih aroma kapur barusnya, apa kain kafannya masih utuh, masih bagus semuanya di 2 tahun itu. Oh, kalau itu sih
kaitannya ini, Mbak. Ya kalau dari sisi kalau bayinya meninggal salah satu, memang paling dipantau aja yang satunya. Kalau dua ketuban sih biasanya aman-aman aja. Aku pernah kok nanganin pasien yang seperti itu. Nah, itu bayi itu yang ini lama ada Mbak yang mengalami krepitasi. Jadi kecil. Jadi benar-benar nggak kelihatan kayak bayi lagi gitu. Ada seperti itu. Jadi tergantung meninggalnya di usia berapa. Waktu itu memang meninggalnya udah agak lama ya, dari umur 20-an minggu, 26-an sampai kemudian itu. Jadi berapa bulan tertahan itu. Jadi memang benar-benar dicari loh, itu kemarin mana. Jadi tinggal tulang-tulang nempel di itu aja gitu. Tinggal ada proses seperti itu juga. Kalau Tapi ini kalau mah utuh, Bu, pembusukan, utuh. Jadi ya kelihatan karena dia kuku-kuku yang bakal panjangnya gitu, longgar ini semuanya. enggak kan apa Karena ada udah usia macam-macam. 6 bulan sih ya. Ya iya karena sudah gede. Tapi kalau ini bisa mengalami krepitasi. Apa sih lupa aku namanya. Pokoknya dia akan mengecil terus menjadi itu. Ah, Pak saya jadi dosen, kepikiran pada Pak, kalau yang itu loh, itu bener nggak sih? Ada orang yang memang yang hafal Quran itu dijaga itu sampai kemudian ada yang dipindahkan ketika ada kuburan akan dipindahkan ternyata jasadnya masih utuh itu loh Mbak. Itu yang hafal para hafiz Quran gitu. Itu dulu saya dengar pernah cerita itu, Bu, para mujahid di Istanbul, Ah ya, para mujahid juga. Afghanistan. Ketika habis dikubur massal, setelah berapa lama kan mau dipindahkan ya setelah merdeka mereka. Yang satunya itu bahkan bukan sekedar rambutnya menjadi memanjang gitu ya kan dengan gigi yang bersih, bahkan dia jadi kayak pakai selendang, Bu. Setelah coba diteliti, yang pakai selendang itu panglima dan dia hafal Quran 30 juz. Gitu. Kalau saya dulu dengar ceritanya gitu. Nah, nah itu yang hal-hal Tapi yang bertentangan karomah dengan. kali ya, Bu, ya memang faktanya begitu Memang sih. banyak hal yang tidak kita bisa jangkau, Bu. Nah, iya, makanya itu nggak bisa dijelaskan sama sains gitu. Karena Sama sains seperti bilang ya ada kok proses di pembusukannya nggak terjadi gitu. di zaman Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balkis, seorang ulama kan, Asif. Itu cuma dalam sekejap. Itu nggak bisa dijelaskan, tapi itu ada nyata. Pak dosen izin dong mau tanya Ya, silakan. tentang tugasnya Pak dosen yang UAS. Oke. Itu kan menelaah buku ya, melihat dari epistemologinya. Itu kan masing-masing kita milih buku, milih judul. Berapa berapa bab yang kita bahas Pak dosen, karena kan bukunya tebal-tebal ya Ya, rata-rata ya. secukupnya kira-kira kalau sekuatnya aja. Bagian mana gitu, Kuat sih. mana. Pilih pilih babnya juga boleh. Lebih bagus malah begitu. Pilih bab boleh. Pilih bab aja lebih bagus. Bukan ringkasan gitu ya? Atau Bukan analisa keseluruhan. analisa global Kan aja gitu, Pak dosen, analisa boleh nggak? epistemologisnya gitu. Iya, Itu Iya, gimana kan aja Pak Pak? dosen global juga. Template-nya seperti apa? Kalau global kan bisa lihat di sinopsis. Karena sudah ada banyak sinopsisnya ya. Tapi jangan satu sinopsis dimasukkan ke situ ya. karena epistemologinya yang ditanya. Iya, kemarin Bapak menuliskan itu kan Pak, analisa epistemologisnya. Ya, analisa epistemologisnya. Jadi yang ditanya epistemologinya. Hmm. Jadi kalaupun misalnya mau secara global nyari dari sinopsis, jangan satu sinopsis di copy paste karena kalau saling tempel gitu bisa salah sasaran. Kalau Enggak, kita sinopsis kayak misalnya kalau seperti membahas Pak dosen itu buku tuh ada tiga bab gitu, 3 bab besar. Terus analisa di bab satu itu berbicara tentang ini nih, analisanya ini, misalnya bab Iya, 2 gini, apa kayak gitu juga bisa. bisa karena kan kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir gitu ya, kitab transfer awal, kitab hadis. ya, misalnya kita cuma milih satu bab terdiri dari 10 halaman, itu boleh ya. Iya, apa? Mm-mm. Itu misalnya identifikasinya sumber pengetahuan misalnya apakah dari Bayani, Burhani, begitu-gitu nggak sih Pak? Iya, kayak gitu. Irfan, Kayak gitu. iya. Misalnya ada dalil di situ, kita sampaikan dalilnya apa gitu ya. Iya. Ya, makasih Pak.
Kalau minggu depan, ya, pekan berikutnya kan kita sudah masuk ke dalam. Nggak ada batas itunya Pak, Apa? deadline-nya. Nggak Loh ada kan deadline. di hari UAS. Oh, maksudnya sehari itu aja, Pak. Ya kan sehari itu aja. Makanya dibuat singkat aja, ringkas-ringkas aja. Nggak usah banyak-banyak. Kan mau Oh, iya. dipresentasikan. Hmm. Di UAS itu dipresentasikan. Mm-mm. Ini nggak tahu UAS-nya pakai pakai Zoom kan? Eh, Sekarang ada pakai Zoom. Oh, berarti sebentar-sebentar banget dong, Pak. Ini kita jumlahnya ada 12 orang. Katanya kemarin Ya, 5 menit. 5 menit cukup nggak? 5 5, menit, 5 menit kali 16 berapa? 10 Bu, 90 karena menit. kalau 5 menit presentasi sama pertanyaan kan 10 menit. Oh, 10 sama menit. pertanyaan 10 menit. Iya, berarti 120. Pas 40. dong 2 jam. Iya, 120. Pas lah 2 jam itu 120. Dua, berarti 1 MK lebih. Kalau 1 MK kan kita 110 Ya, 9, menit gitu, 100. 90 Kita menit. ya, kapan bisa Kalau ya bisa di 1 MK juga, kalau 2 MK kan 9, kalau 2 MK 180 ya, 1 MK 90 ya. iya 90 sama 100. Jam kedua 100 berapa? Ya karena MK yang lain nggak live sih Bu Najma. Nggak Jadi apa-apa 2 kan jam ya. MK lain nggak live kan. MK live kan nulis. Tapi kan Berarti waktu UASnya nggak beda. tulis juga nggak apa-apa ini berarti, Pak. Ada yang apa? belum. Ada yang kuliahnya udah selesai. Nggak Ditulis ditulis karena juga nggak kan apa-apa untuk ya. memudahkan, Ya, ditulis dan membantu presentasi ya. dipresentasikan, karena untuk membantu presentasi justru dan membantu teman-teman juga bisa baca apa yang mau ditanya. Kalau Berarti enggak Berarti ditulis, coretan aja ya, Pak. dibuat PPT ya Pak. coretan, kenapa? Bisa Dibuat PPT, PPT bisa ya. bisa PPT, bisa bisa Enggak juga nggak apa-apa ya. quote, bisa coretan kecil di apa, di notes, di scan gitu ya. Yang penting bisa dipakai buat presentasi dan teman-teman bisa baca juga untuk menyiapkan pertanyaannya apa kira-kira. Jadi biar nggak buta gitu loh. Ya, kalau presentasi tanpa bahan itu bukan presentasi, namanya cerita. Cerita ngedongeng. Nah itu. Tapi saya pernah belajar Pak tentang presentasi itu tidak identik dengan slide ataupun bahan yang ditampilkan kepada ini audiens Pak. Asal kita menyampaikan sesuatu itu dinamakan sebagai mempresentasikan, tergantung apa yang Kan ada dipresentasikan. sesuatu apa yang dipresentasikan ya, misalnya ada barangnya, ada bendanya. Masa nggak ada apa-apa? Iya kayak Cuman bawa badan aja. demo masak gitu. Demo masak kan Bukan cuma apa yang kita sampaikan itu melalui lisan kita pun itu juga sebuah bahan presentasi gitu loh Pak. Ya, tapi kan Present. ada sesuatu yang dipresentasikan itu. Itu kata-kata, Pak, yang Hah? dipresentasikan. Kata-kata itu kan presentasi. Gitu ya. Topiknya yang akan dipresentasikan. Oke. Hmm. Ya, itu ya. Kalau ini sudah sampai di bahasan sudah menjelang akhir ya. Tinggal 2 lagi. Satu dan satu lagi nanti minggu depan. Minggu depan tuh masuk analisis epistemologis teks ya. Kita coba pakai teks tafsir ya nanti ya. Minggu depan ya. Saya akan coba teman-teman cari di Al-Baqarah ya 39 ya. Al-Baqarah 39 cari di tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, dan tafsir yang lain apapun yang ada. Yang tafsir yang agak belakangan aja. Tafsir yang agak belakangan. Terkait dengan Al-Baqarah 39. 30 sampai 39. Iya, 30 sampai 39 yang itu. Karena kita membaca itu ya. Maksudnya yang agak belakangan tuh tafsir kontemporer ya Pak. Ya agak belakangan, agak sekarang. Dan Belakangan tuh kan ini, belakangan ini. Baru-baru ini. kontemporer berarti ya. Iya, lebih yang sudah Kalau diangkat Ibnu Katsir modern. Ibnu Katsir itu tahun Itu lama, berapa? Bu. Kelamaan, Udah Bu. lama itu. Itu dulu klasik itu. Fi Zilalil Quran
Fi Zilalil Quran itu abad ini, abad 20. Al-Azhar, Eh? Buya Hamka. Iya, itu kan abad 20. Tafsir Fi Zilalil Quran itu abad 20. Ada yang berpendapat tafsir Fi Zilalil Quran itu tafsir biografis atau autobiografis. Tafsir autobiografis itu nggak tahu ya, belum tahu maksud dari tafsir autobiografis ya. Dan ada sejumlah corak tafsir nanti teman-teman akan pelajari di semester 6 kira-kira ya, sejumlah corak-corak tafsir itu nanti akan pelajari di situ. Corak-corak tafsir. Ada sejumlah corak tafsir ya, yang itu kan itu satu apa akan perkembangannya sangat pesat juga ya, sangat banyak juga, sudah sangat berkembang hari ini. Ada tafsir filosofis, ada tafsir ya sosial ya dan sebagainya. Dan kita membaca Al-Quran juga ya tidak seperti Al-Quran bukan kitab sejarah ya, tapi juga jangan dikira Al-Quran itu sama seperti cerita fabel ya, gitu. Kisah Nabi Sulaiman ya, kisah itu misteri gitu loh. Kisah Nabi Sulaiman itu misteri. Bagi kita kisah Nabi Nuh itu misteri. Dan seterusnya. Minimal orangnya, individunya ada. Itu aja sudah cukup. Belum Tahun lagi. baru Hijri. Iya, minimal orangnya, individunya ada. Kita percaya aja kalau individunya ada. Masalah namanya beda yang ada di catatan Mesir kuno, di catatan Mesopotamia dan sebagainya. Itu nanti belakangan. Kita tahu bahwa orang-orang itu yang disebut dalam Al-Quran ada orangnya. Sebagai individu, sebagai salah satu individu di situ, dan seterusnya. Terkait apakah Socrates itu nabi, itu kan sudah pernah ditanyakan berkali-kali. Sudah lama ya diskursus itu. Karena jumlah nabi dan rasul memang sekian banyak. Ada nggak nabi di Nusantara? Kalau menurut Quraisy Shihab ada. Tapi tidak sesederhana itu. Karena saya juga coba cari-cari sejumlah sumber ya. Kalau dari teman-teman yang Hindu Buddha ada konsep-konsep berbeda. Nabi dan Rasul yang diterima dalam tradisi Ibrahimiyah itu beda konsep dengan ya apa yang ada di Hindu, di Buddha, dan di agama-agama Asia Timur. Beda konsepnya. Tapi konsep yang kira-kira peran Nabi, peran Rasul ada. Kira-kira perannya kalau dalam teologi Sunni, peran wali Allah ada. Peran wali itu ada. Kira-kira begitu. Berarti kalau perannya sama kan berarti itu adalah Nabi. Itu berarti boleh ya Muslim mengira atau ya memprediksi ya, menyangka bahwa oh Krishna itu nabi, oh Ganesha itu nabi, oh siapa, oh Wisnu itu nabi, oh Brahmana itu, oh Siddhartha Gautama itu nabi, oh Konfusius itu maksudnya nabi. Oke, bisa. Semua umat bangsa kan Punya nabi. pasti punya nabi kan, Bu? Pak. Nah, artinya di sini di sini ya kita tidak sampai pada memastikan gitu loh. Tidak sampai pada memastikan. Nggak ada foto di sana zaman dulu. Lukisan-lukisan kuno ya sampai dengan ditemukannya fotografi itu adalah ya apa penggambaran aja, semacam deskripsi.
Deskripsi aja sebetulnya. Hidungnya seperti apa ini. Coba perhatikan raja ya salah satu Firaun yang terkenal Tutankhamun. Tutankhamun itu kenapa lukisannya berbeda dengan hasil rekonstruksi muminya. Beda loh. Beda. Dia dilukiskan seperti apa? Rekonstruksi mumi Tutankhamun yang sudah dilakukan hari ini, belakangan ini, jauh. Gitu ya, kira-kira. Dan akan banyak penemuan baru. Sepertinya kita ingat bahwa seperti misalnya Nabi Musa waktu saya mungkin teman-teman yang sudah lahirnya lebih awal ya sempat mengira itu Rameses II itu kan sudah lama sampai bertahun-tahun dianggap itu Rameses II, ternyata bukan. Baru belakangan ditemukan oh ternyata bukan Rameses II, ternyata ada lagi tersangka lain bagi Firaun yang ada di zaman Nabi Musa. Dan ada juga tersangka baru kan bahwa kisah Nabi Musa itu, kisah Exodus atau keluarnya Bani Israel itu ada dalam periode Heksos di Mesir kuno. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah dekat atau secara narasi dekat dengan peristiwa-peristiwa itu, dan itu akan ketemu. Itu akan ketemu. Kita tidak bisa mencari kepastian. Seperti ada yang kalau itu tafsir filosofis ya, tafsir falsafi ketika bicara oh Nabi Sulaiman karena kita tahu bahwa kita hari ini ya, kita manusia modern nggak mungkin terbang tanpa alat bantu. Berarti Nabi Sulaiman punya pesawat. Nah ini kan kesimpulan belum tentu benar, tapi tidak bisa langsung disebut salah. Belum tentu benar, tapi jangan juga buru-buru kita menyebut ini salah itu. Itu upaya untuk memahami. Tafsir falsafi nggak sesederhana itu. Terkait dengan gajah ya, pasukan bergajah itu juga dan seterusnya banyak lagi. Gitu ya, barangkali sudah selesai, sudah cukup. Ya Pak, sudah. Sudah Pak, sudah lewat. Kita bisa menuju untuk persiapan untuk pekan berikutnya yang terakhir, kemudian persiapan UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.